Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pradana Bimahananda dengan NIM 2212210063 dari Prodi BKI 2B. 23. Di video kali ini saya akan menyampaikan tahrid hadis mengenai yang pertama yaitu pengertian tahrid hadis, yang kedua yaitu metode tahrid hadis, yang ketiga yaitu contoh dari kitab-kitab tahrid hadis. Video ini saya buat guna untuk memenuhi ujian akhir semester 2 Ulumul Hadis. Langsung saja kita bahas tentang pengertian tahrid hadis. Secara etimologi tahrid berasal dari bahasa Arab yaitu khoroja, tahroju, tahrijan, yang berarti mengeluarkan. Yang dimaksud mengeluarkan yaitu mengeluarkan hadis dan periwayatannya dari isi kitab. Para ahli hadis menyamakan kosakata ahroja dan tahrijan, yang berarti mengeluarkan hadis beserta periwayatannya dari isi kitab, baik itu yang diriwayatkan pada sanadnya atau tingkatan sesuai kebutuhan jika diperlukan. Selanjutnya kita akan membahas metode tahrid. Mengenai cara-cara mentahrid hadis, Al-Mahdi dan Al-Tauhan mengemukakan 5 metode tahrid sebagai berikut. 1. Tahrid melalui periwayatan pertama. Tahrid dengan metode ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui secara pasti siapa perawi pertama dalam sanad. Bila nama perawi pertama dicari telah ditemukan, kemudian yang dicari hadis yang diinginkan di antara hadis-hadis yang tertera di bawah nama perawi tersebut. Yang kedua, tahrid dengan tema. Pada tahrid ini, penelusuran dalam hadis didasarkan pada topik. Seperti bab al-sanad dalam kamus hadis ini dikemukakan sebagai topik, baik yang berkenaan dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah. Yang ketiga, tahrid dengan awal matan. Dalam metode ini, penelusuran hadis dengan menggunakan permulaan matan. Artinya metode ini pentahrid terlebih dahulu menghimpun lafaz pertama hadis berdasarkan huruf-huruf hijaiyah. Setelah pentahrid mengetahui lafaz pertama dalam hadis tersebut, selanjutnya mencari lafaz dalam kitab-kitab tahrid Bunyal Islamu al-Khomsin. Maka yang dicari yang dimulai dengan huruf ba, kemudian huruf ba yang bersambung dengan huruf nun sesudahnya, dan seterusnya sesuai urutan hurufnya. Sementara kekurangan antara lain adalah metode ini memerlukan pengetahuan bahasa Arab, terutama dalam tasrif yang disebabkan karena kitab disusun berdasarkan urutan huruf hijaiyah dan dimulai fi'il madhi, mudhari, isim fa'il, isim maf'ul, dan seterusnya. Yang kelima yaitu tahrid dengan status hadis. Dalam metode ini dapat ditemukan pada kitab Al-Azhar Al-Mutanadzirah fi Al-Akbar Al-Mutawatirah karya Suyuti yang memuat hadis mutawatir. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu adalah tujuan tahrid. Yang pertama, mengetahui eksistensi suatu hadis, apakah benar yang diteliti terdapat dalam buku-buku hadis atau tidak. Yang kedua, mengetahui sumber
otentik suatu hadis dari buku hadis apa saja yang didapatkan. Yang ketiga, mengetahui ada berapa tempat hadis tersebut dengan sanad yang berbeda di dalam sebuah buku hadis atau dalam beberapa buku induk hadis. Yang keempat, mengetahui kualitas hadis. Kemudian manfaat tahrij adalah mengetahui referensi beberapa buku hadis. Dengan tahrij, seseorang mengetahui siapa yang meriwayatkan hadis, yang meneliti dan kitab hadis yang didapatkan, menghimpun sejumlah sanad hadis. Dengan tahrij, seseorang dapat menemukan hadis yang diteliti pada buku induk hadis, mengetahui sanad yang bersambung dan yang terputus, dan mengetahui kadar kemampuan perawi dalam mengingat hadis serta kejujuran dalam periwayatannya. Berikutnya, hadis yang berkaitan dengan BK belajar, yaitu tentang hadis aspiratif. Hadisnya yang berbunyi, An Abi Hurairah Khola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmi fakata mahul jamaullah bili jamin min narin yaumal qiyamah, rawahu Abu Daud. Yang artinya, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu dirahasiakannya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan kendali di mulutnya dari api neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Yang terakhir dapat kita simpulkan, tahrij al-hadis yaitu mengeluarkan hadis yang berada di kitab hadis yang asli untuk mengetahui rangkaian sanadnya. Para peneliti hadis untuk mengadakan penelusuran dari sumber aslinya atau dari buku induk hadis untuk diteliti sanad dan matanya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hadis riwayah dan rayah, sehingga dapat menemukan temuan baru atau temuan yang sama dengan peneliti lain tentang kualitas suatu hadis. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.